Ri, gua kan lu kan mau nanya gua dalam perspektif gue sebagai wartawan kan. Wartawan ini kan konsumen. Konsumen apa yang lu buat. Dan kita sebagai konsumen kita pilih dong mana produk yang kita punya kuasa, kita punya airtime, kita punya halaman, dan kita punya kuasa untuk tentukan mana yang layak, mana yang tidak layak sesuai dengan journalism view kita. Dan menurut kata leluhur gua adalah top. Mas Yoyo itu kenapa menarik menurut gua? Karena dia punya terobosan dan original. Dan ketika itu, lu jangan lupa, eranya adalah era Jokowi, era Dahlan Iskan, era Risma, era Emil, yang anti kemapanan, anti oligarki, bukan dari bagian tradisi dinasti politik, gitu-gitu kan. Ya, gua secara substantif, gue berani menjamin kualitas Yoyo lebih baik daripada nama-nama yang lu sebutkan tadi. Maksud, gitu ya. Termasuk Jokowi sendiri. Karena gue ada di dekat situ dan gue ngelihat respon-respon Yoyo ketika Pak Jokowi ngomong ini ke dia waktu makan gitu. Yoyo responnya kayak gimana di belakang gue ketika Bu Risma ngomong kayak begini. Maksud gue secara kualitas dalam artian gini, dia tidak dianugerahi armor yang seperti orang-orang yang lu sebutkan tadi, tapi bisa di level yang sama gitu. Emil Dardak, bos, iya Batang, dia tentara bos, pensiun dini, pangkat mayor. Kalau Agus Harimurti Yudhoyono, tentara pangkat mayor, pensiun dini, bapaknya punya partai, istrinya artis gitu kan. Ini Yoyo enggak, itu partai apa sih, Ri? Enggak ada partainya waktu itu. Hah? Sampai dia selesai jadi bupati, dia nggak berpartai. Nah, maksud gue pengen bilang, secara kualitas, dalam hal keterbatasan gitu ya, Yoyo punya kemampuan yang menurut gue bisa gue pertanggungjawabkan. Di atas rata-rata. Ya misalnya Bu Risma. Bu Risma itu birokrat, bos, dari lahir. Brojol udah pakai baju coklat Bu Risma tuh. Iya, ngelotok di situ ya. Iya. Ibarat orang tuh Joe Biden gitu lah ya. Iya. Senator 40 tahun gitu. PNS gitu kan. Ganjar GMNI. Fakultas Hukum UGM. Anggota DPR RI. Baru jadi gubernur. Ya kan, Pak Jokowi UGM, bos. Iya kan, tapi orang biasa. Keluarga kaya. Ada di cerita politiknya, Total Politik ada kok. Paman Miono-nya Pak Jokowi itu bukan tukang kayu seperti Yesus Kristus yang digambarkan orang gitu loh. Seperti bapaknya Yesus. Ya, seperti itulah. Ya, seperti tukang kayu itu yang hidupnya susah dan ya seperti itu. Yang diledekin Ruhut Sitompul itu ya? Lu masih inget? Masih. Joknya? Itu nggak tau ada joknya? Kan Ruhut kan bilang, lu nggak inget? Gue ulangi sedikit ya, ini agak, tapi ini udah banyak. Jadi tahun 2014, Ruhut itu kan masih Partai Demokrat. Iya. Belum dia gabung ke timnya Jokowi, dia bilang gini, nggak mungkin lah, Jokowi jadi presiden. Kan dia mebel, tukang mebel gitu kan. Dia tukang mebel, tukang kayu. Lah, kata orang-orang loh, gimana? Pak Ruhut itu kan Kristen. Harusnya percaya sama Yesus kan? Loh, jangankan tukang kayu bisa jadi presiden. Anak tukang kayu bisa jadi Tuhan misalnya gitu. Iya, jadi ya perdebatannya kayak gitulah dulu ya. Nah, iya maksudnya ada jokesnya gitu. Ya tapi kan Pak Jokowi itu bukan jadi gini, gue diceritain sama seseorang. Ya, jadi ini info A1 nih. Nanti gue di belakang lah gue ceritain sama lu. Jadi ada orang yang ke rumah pamannya Pak Jokowi itu tahun 93, bro. Orang ini orang penting di Indonesia nih. Iya. Ya, jadi ke rumah itu, disitulah dia bilang gini. Tahun 93? Tahun 93.
Disitulah gue pertama kali melihat Macintosh, katanya. Jadi lu bisa bayangkan kan, tukang kayu jadi seperti apa. Iya, keluarga ini tukang kayu seperti apa, you can imagine gitu. Ya. Iya. Aston Salim juga tukang mie. Iya, Tapi bukan tukang mie ayam ya. Bukan tukang mie keliling, Bos. Yang punya Indo. Halim Markus juga tukang panci, Bos. Iya. Tapi bukan yang dari Tasik, tukang kredit dari Tasik gitu. Iya bener. Caroni juga bukan tukang minyak jelantah kan, tapi tukang minyak beneran gitu. Nah, jadi tapi lu jangan lupa, sorry gue potong. Ada sosok, oke lah, gue percaya Pak Yoyo itu inilah once in a million lah. Sama kayak lu, kalau misalnya gue tuh sangat hormat. Menurut gue dia otodidak sejati gitu. Dalam hal dia sebagai seorang mantan militer, gak pernah belajar ilmu birokrasi, gak punya pengalaman aktivisme, gak pernah ikut ketua GMNI, ketua KNPI, ketua segala macam. Memang memang totally gak pernah berpolitik, ya. Pengalaman intelektualnya itu pun ada di tahun 98 itu. Satu-satunya pengalaman intelektualnya mungkin di tahun-tahun menjelang reformasi. Mengikuti intelektual karena dia di BIN waktu itu. Oh gitu ya? Ya, jadi aku ngerti lah dikit-dikit Marxisme. Oh, kalau ada nama Marx, aku bikin laporan. Iya. Jangan kayak Intel sekarang gitu ya. Iya. Jadi dia raja buku maksudnya. Bercanda. Aduh, gue salah ngomong. Kita ini susah banget ya. Di politik ini banyak susah banget hidup kita ini. Objek tertawaan tuh terlalu banyak, Bos. Jadi ya mohon maaf aja. Nah, iya. Jadi gue sangat meyakini di situ gitu ya. Dan dia orang yang punya kreativitas, Bos. Maksudnya gini, seleranya bagus. Dia tahu baju yang bagus kayak apa. Ini kembali ke fashion lagi nih. Makanya dia suruh PNS-nya pakai baju kayak Net TV karena itu taste dia kayak gitu. Kepala daerah di Jawa Tengah gitu punya taste seragam kayak Net TV, itu menurut gue breakthrough, Bos. Pada zaman itu ya? Pada zaman itu. Gitu. Ketika masih semua coklat-coklat kapal gitu kan? Coklat-coklat gitu kan. Alasannya sederhana, dia bilang ke gua. Kenapa Pak buat diganti bajunya? Ya aku seneng aja lihat Net TV itu. Kalau lihat coklat-coklat, aduh pusing palaku katanya. Iya benar. Dan dia nggak punya ilmu birokrasi. Kalau Ahok ketika jadi gubernur DKI udah panjang jalannya, Bos. Betul. Ya, Pak Yoyo jadi Bupati Batang, ya jalannya ya jalan nggak ada jalannya, jalan Tuhan aja. Udah. Tapi dia memang mengakar di masyarakat, Ri, sehingga dia punya elektoral yang bagus. Ketika itu lawannya istri incumbent. Nah, jadi emang alamnya berpihak aja sama dia. Istri incumbent. Oh, jadi ada kemarahan publik kali ya? Kemarahan waktu itu udah mulai emosi, kok istri lu yang lu sodorin. Ya. Sementara incumbentnya di penjara, Bos. Waktu itu. Iya. Jadi kayak kotak kosong menang di Makassar aja gitu kan? Nah, kan? Ada calon lain, lawannya juga ada calon lain, tapi calon terkuat itu dia bilang istrinya incumbent ini, incumbentnya di penjara, dan itu dari partai besar incumbentnya. Partai besar di Jawa Tengah. Ya, partai besar di Jawa Tengah. Anda googling sendiri. Tidak perlu saya sebutkan. Pas. Saya lagi sensitif, men. Soalnya lagi di kuyo-kuyo. Ya, lagi merapatkan barisan tadi gue baca. Aduh, ya Allah. Nah, jadi itu dia lawan, Bos. Dan menurut gue, ya akhirnya kan dia bilang, dia tuh punya cerita kayak gini. Video kampanye dia, ya, video kampanye pertamanya itu yang bikin dia sendiri, Bos, sama ada anak buahnya. Iya. Jadi kamu ambil ini nih, kamu ambil orang di Sawan ini, teman SD ku di Sawan nih, rekam sendiri. Jadi video kampanye dia itu, dia bikin. Jadi dia sebenarnya udah punya taste juga sebenarnya. Punya taste.
untuk ukuran orang yang tidak, apa ya gue menyebutnya ya, tidak berada dalam poros selera publik gitu ya, dia punya taste yang bagus. Iya. Kalau misalnya lu anak IKJ, anak ITB, Ya. FSRD, ya wajar lu punya taste yang bagus. Anak Gitu. Anak DKV Dari kafe gitu ya. gitu kan, atau anak selatan, karena lu tiap hari kan lihat kafe, lihat apa segala macam gitu ya. Iya, Jadi iya. lu wajar. Referensi Batak. Ya, dan makanya dia tertarik dengan jualan fashion, bos. Bisnisnya fashion. Dia punya toko baju, 80 Iya, biji. iya. Ya, 80 biji toko baju ya sama aja kayak lu bisnis tambang ya sama aja hasilnya, bro. Iya, iya, iya. Iya kan? Sama-sama aja hasilnya. Kalau lu punya 100 toko baju gitu ya sama tambang ya Kadang-kadang 11-12 lah. kita ini ya, nganggap enteng juga ya. Iya, Bisnis baju, gitu-gitu. Padahal itu make untungnya paling money. jelas, ya. Dan dia punya Jadi intinya apa, Ri? kreativitas misalnya Hah? dia jualan di Papua kan. Misalnya dia bikin di depan tokonya eh, apa namanya? Toko sorong harga Jawa. Ah. Ah, jadi dia punya sense untuk bikin-bikin tagline campaign kayak gitu, bos. Dan itu Jadi original dia, men. original, dan kalau gua sama dia itu tugas gue enteng banget. Gue tinggal bikinin Iya, poin bahan baku. 1, poin 2, poin 3, poin 4. Dia bisa menarasikannya dengan baik, bos. Dan lebih lucu daripada yang gue bayangkan. Misalnya dia contohin gini, Iya. dia mencontohkan bagaimana pemerintahan daerah itu dibangun. Ini cara dia. Jadi gue bikinin lah poin-pointer seperti itu. Poin satunya adalah belajar pada best practice. Kedua ini gitu kan. Jadi dia bilang gini, tahu nggak apa kunci membangun daerah? Orang pada hadirin pada bertanya-tanya dong. Apa ini? Saya punya satu kunci yang bisa menjadikan yang membuat saya bisa membuat perubahan di Kabupaten Batang hari ini. Apa menurut lu, Bu? Kuncinya. Ya. Ya, kalau politisi bilang kebersamaan, gotong royong kalau politisi. Ini kayak Yoyo gini. Ini kita bicara politisi. Ya, kayak Yoyo ini. Pada umumnya. Kuncinya. Tapi apa yang dilakukan Yoyo Ryo Sudibyo waktu itu? Kuncinya adalah flash disk, katanya. Bawa flash disk di tempatnya Mbak Risma, tak sedot. Habis itu tak cabut, tak colokin di batang, suruh PNS ku belajarin semuanya. Jadi bangun gitu daerah ya? Ini nggak sulit. Pak Jokowi punya PTSP, ambil. Mbak Risma punya sistem lelang, ambil, katanya. Iya. Ya kan? Pas Dan Ahok dia nggak malu mengaku itu ya? Ya nggak malu dia. Mas Ahok punya apa lagi, saya ngobrol kemarin, ambil. Pak Jokowi ujek, ini saya perintahkan untuk mengacu ini. Kira-kira maju nggak daerah semuanya? Nah, kira-kira kayak gitu, teori-teori dia kayak begitu. Gitu. Dan akhirnya PNS itu yang tadinya miskin narasi dan miskin visi, akhirnya jadi dibangun mimpinya kan. Iya, dia melihat, punya hope. Bisa nih kita bikin kayak Surabaya, bisa nih gue bikin kayak DKI, atau dan mungkin bisa nih gue bikin kayak Bantaeng. Awal-awal katanya, PNS gue itu 3 orang aja yang ikut gue, katanya. Itu pun 1 belot, katanya. Jadi kepala daerah belum tentu PNS ikut lu semua, belum tentu, bro. Betul. Ya, belum tentu ikut lu semua. Pasti. Ya, jadi 2 orang aja yang ikut gua. Ya udahlah. Lama-lama yang bagus-bagus ngumpul, rame juga gua. Makanya Batang bisa ke arah sekarang gitu. Dan gue ingat betul satu kejadian tuh di depan mata gua banget, Bos. Misalnya nih ya, kalau lu nih, gue tunjuk nih, Mas Budi gitu kan, gua wakil bupati misalnya. Mas Budi diangkat jadi kepala tata usaha. Oke. Ya kan? Silahkan menghadap Bapak.
Nah, kira-kira menghadap Bapak itu apa maksudnya biasanya? Ya setoran. Ya, Ini kita setoran bicara, kan? Ya, umum. bener kan? Bicara Ya, politik umum, birokrasi. ya. Kalau Yoyo, depan mata gua, dilihat lagi kan rumah dinasnya dibuka 24 jam tuh. Jadi adalah dokter-dokter bikin bikin apa dokter puskesmas Batang itu lagi bikin penyuluhan-penyuluhan gitulah. Hmm. Apa kepala puskesmas baru ganti waktu itu, entah pensiun, entah Eh. digeser ke rumah sakit atau gimana itu gue lupa. Jadi dia samperin, Mbak, kamu yang kemarin ya? Katanya. Jadi ternyata dokter ini yang kemarin menjelaskan sistem antrian, mempercepat antrian di Batang. Jadi Batang itu antri puskesmasnya kalau gue nggak salah 5 menit paling lama waktu tunggunya kalau nggak salah. Jadi dia menjelaskan sistemnya ke Yoyo waktu itu karena pejabat di atas dia nggak bisa jelasin gitu. Jadi dia yang disuruh gitu. Kamu yang kemarin ya? Ini kemarin ya, Ri? Iya Pak, yang kemarin. Nanti kamu ketemuin Pak ini di TU ya. Kamu mulai besok bantu saya. Bantu saya kenapa Pak? Bantu kenapa Pak? Kamu layani masyarakat di puskesmas itu jadi kepala puskesmas. Di depan gua nangis itu orang, bos. Gua merinding nih cerita nih sama lu nih. Iya. Depan mata gua. Merinding nih gua cerita nih. Jadi betul-betul orang yang punya inovasi yang mau kerja merit system jadi ya. Ya merit system Bukan dan urut itu pajak ya. dan itu dihantam oleh banyak orang. Orang banyak gak suka di daerah, bos. Pasti. Iya. Ini gue merinding nih cerita malu nih. Karena itu Depan mata lu cuy. depan mata gua menangis dia, bos. Nangis dia. Cium tangan Yoyo, aduh Pak, makasih. Enggak, ini bukan karena aku. Iya. Kamu makasih sama Allah. Temui ibumu. Gitu-gitunya jago dia. Jadi itu orang melihat semuanya, akhirnya orang meluk si dokter ini, bos. Jadi Iya. akhirnya inilah yang membuat kecintaan orang pada Yoyo di Batang itu begitu luar biasa. Jadi kalau lu ngadu, ada orang yang sembarangan, dia pasti tindak lanjuti, bos. Karena dia bilang gini, kalau gua nggak makan, lu jangan makan juga. Kalau gua nggak Iya. makan, lu makan kurang ajar lu. Nah gitu-gitu Yoyo itu. Apalagi makan dari orang yang lagi susah kan, maksudnya Nah kan. itu. Nah pokoknya kalau ada yang mau coba-coba minta uang sama kamu, lapor saya langsung. Diituin. Nah jadi kuncinya dia itu sebenarnya dia punya ini sih, apa ya Yoyo itu ya? Gue menyebutnya dengan apa virtue gitu. Kalau bahasa Pak Jevelian tuh. Virtue dan banyak giftnya gitu kali ya. Iya, Dia punya makanya sesuatu dan iya. makanya tadi gue bilang ke lu, kenapa gue bisa pastikan secara personality Yoyo lebih baik. Nah, gue mau nanya malu nih, Ri. Gue mau nanya malu. Ada nggak yang katrok banget? Maksudnya gini nih, kita tahu lah ya, politisi atau pemimpin politik, baik partai atau di parlemen atau mungkin di eksekutif di level daerah, mungkin ada yang mungkin pengen menjadi personality yang bukan dia. Akhirnya sewa konsultan kayak lo, tapi katrok gitu. Orang tahu, aduh ini palsu. Orang ini bukan dia. Oh itu paling banyak bro. Justru itu Justru yang paling banyak. banyak. Semua jadi gue bisa bilang bahwa keberhasilan personal Enggak, branding ini cuma 20%. 80-nya gagal. enggak, misalnya gimana? Coba lu boleh nggak kasih tahu gue Gue orangnya gitu nggak yang usah sebut nama, nanti di pro. belakang aja gue sebut nama ya. Enggak biar publik tahu, Ri. Atau enggak lu kasih clue hint-hint yang nggak yang Ya, orangnya udah lama nggak berkiprah lagi lah. Jadi nggak mungkin marah lah. Paling misalnya rumah lu gitu. disamperin. Bahaya bro, bahaya. Gimana tuh? Siapa ya? Gue nggak enak nyebut nama sih sebenarnya. Ya, tapi Tapi umumnya begitu. umumnya begitu, hampir semua kok. Hampir Ya. semua. Dan contohnya begini deh. Misalnya gini, lu pernah dengar nggak?
ini karena mau pemilu aja nih ya kawan senyum-senyum nih gitu sama kita. Iya. Ya karena selama ini lu nggak punya record itu. Iya, iya, iya. Jadi untuk dicintai, lu jangan sok senyum juga gitu loh, Bos. Iya. Be Pakai yourself cara aja lain, kalau iya pakai cara lain karena lu nggak pernah senyum memang. Gitu. Kan banyak tuh iya. kalau mau pemilu kan, wah ini baik aja karena lagi mau pemilihan. Jangan Karena sih, tiba-tiba lu jadi alim, jadi iya moralis tiba-tiba gitu. jadi moralis gitu. Ini gue menyebutkan satu nih, yang gue tahu nih ya, gue mau nyebut satu nama nih. Gue bukan ngejelekin, tapi ini fakta yang gue tahu. Lu tahu artis namanya Aldi Taher? Oh iya. Ya, Aldi Yang agak Taher. keriting-keriting ya. Ya dia maju Pilgub Sumbar nih, lagi ikut-ikut Oh gitu. ikut-ikut cawe-cawe lah gitu kan, ikut Yang rame-ramein. Tawa Sutra itu bukan sih? Iya, iya, Iya kan? iya, lagi ikut Bukan sama Dewi rame-ramein. Persik bukan sih? Iya, benar. Lagi ngerame-ramein lah Pilgub Sumbar. Yang sekarang Jadi, apa yang dulu? sekarang, Hmm. nah gua tahunya Aldi Taher itu artis, hidupnya glamor, terus bandel dalam tanda kutip gitu ya. Pacaran sama, nikah siri sama Dewi Persik, nikah siri atau nikah beneran gue juga nggak tahu. Hmm. Dan Dewi Persik juga bukan orang yang, ya lu mungkin survei masyarakat Indonesia berapa persen sih yang menganggap Dewi Iya. Persik itu religius, mungkin nggak ada mungkin gitu loh. Tapi ya gue nggak menilai Iya. dia itu religius atau enggak. Kita nggak tahu kan Iya. tengah Dia malam. cosplay. Iya cosplay. Belakang Jangan-jangan tengah religius. malam dia berdoa pada Allah, kita nggak tahu gitu Iya ya. kayak gua kan juga tahajud apa segala Iya. macam. Kalau habis sama lu. Terus balik ke Aldi ya. Seolah-olah gue hancur banget gue ya. Lu sampai Memang harus dibikin tahajud. dalam politik memang harus dibikin kontras sih. Kelihatan. Nah, tiba-tiba yang di image publik gue, Aldi Taher adalah orang yang begitu. Tiba-tiba bos, dia posting di Instagramnya video dia ngaji depan kantor Golkar. Oke, lu akan dibicarakan. Oke, iya. Gua pun membicarakan karena market lu itu kan maksud lu ya, kan. Tapi nggak di depan kantor Golkar juga lu baca Quran, bos. Iya. Men, tapi lu mungkin lupa sama fenomena artis belakangan. Lu jangan lupa fenomena hijrah dalam keartisan kita juga tinggi, men. Hijrah ya baca Quran tuh gua lihat Tengku Wisnu dan lain-lain bacanya di mobil, di rumahnya Ustadz Tadi Adi untung ya. Hidayat gitu kan. Nah, di rumah Ustadz Adi Hidayat gitu. Nah, rumah Ustadz Somad, dia gerebek rumahnya rumah Ustadz, bukan rumah orang kaya, itu Hari Untung tuh. Lihat deh kontennya tuh. Tapi nggak depan kantor parpol juga, bos. Iya. Jadi Rocky Gerung yang mengaku tidak akan kawin, selengean gitu, itu lebih original ya. Dan lebih diterima dalam marketing politik. Iya, lebih baik lu ngaku. Ya emang gue bukan muslim, belum dapat hidayah kata Rocky kan. Tetap aja suka 212 geng kan sama Rocky gitu. Iya benar-benar. Dia nggak pernah menghindari kalau dia itu seorang agnostik. Dia bilang, gue agnostik. Gitu. Iya. Tapi gue religius. Gitu. Yeah. Kontradiksi. Permainan bener, kontradiksi. Bener. Karena Rocky bisa menemukan Tuhan dengan metode yang lain. Iya. Lu boleh menanyakan Tuhan di puncak Himalaya, katanya. Aduh, rumit, Rok. Ya, sambil menghisap. Iya. Menghisap rokok maksudnya. Himalaya bukan rokok. Rocky nggak ngerokok. Himalaya itu madu. Madunya memabukkan. Iya. Betul. Mabunya halusinatif gitu, kayak makan ngisap ganja gitu katanya. Nah, mungkin di situlah dia dekat dengan Tuhan ya kan? Iya, mungkin kita nggak pernah tahu. Metode ketuhanannya begitu gitu kan. Iya. Kalau gue zikir gitu, sholat kalau gue. Hancur. Tapi menurut gue kayak Pak Jokowi itu mungkin jadi media darling. Gue kan dari tahun 2012 ya. Jadi wartawan yang sehari-hari meliput Pak Jokowi gitu. Mungkin gue ngelihat
ya kalau agenda setting apa Pak Jokowi kan kita tahu lah sering apa namanya jalan sendiri, dia tahu framing lah yang mana. Tapi maksud gua originalitas dia itu yang bikin dia apa namanya, dia dan keluarganya Ri. Kalau gua lihat ya, dia dan keluarganya itu yang bikin dia naik. Gue punya cerita satu Ri, ini tentang Bu Iriana nih, ini gua nggak bohong. Jadi dalam satu kesempatan Ibu Iriana, jadi gini, tahun gue lupa ya tahun berapa ya, pokoknya jelang pemilu lah 6 bulan. Enggak gini. Ya, jelang pemilu. Beberapa bulan, 6 bulan mungkin apa 8 bulan jelang pemilu, Ibu Mega, Pak Jokowi menemani Ibu Mega dan Mbak Puan ke Condet untuk menanam salak atau apa gitu lah, gue lupa ya. Ibu Iriana, gue tahu itu, tahu. Lo tahu cerita itu kan? Nah, Bu ya, Iriana dia ke Condet gue tahu, nanam pohon. Ya, nanam pohon ya. Nah, terus Bu Iriana ikut Ri. Ini mereka lagi apa namanya, santai gitu. Ada teman gue namanya Nesya. Dulu wartawan berita 1, sekarang jadi koresponden CNN di Istana Kepresidenan. Bukan di Istana Boneka. Tiba-tiba kata Rocky, Istana Boneka. Kata Rocky, bukan kata gua. Namanya Nesya Megawati, keren. Nanti lo harus cek tuh, wartawan hebat. Yeah. Apa namanya tiba-tiba Ri, ini lagi tengah-tengah acara, Ibu Iriana itu kasih kode. Foto-foto gitu. Hah? Apa? Minta difotoin Bu Iriana. Wah. Otherwise akhirnya Nesya sadar, terus Nesya foto. Klik udah nih. Satu peristiwa. Beberapa bulan kemudian, ini pada saat pemilu 2014 nih. Gue lupa pemilihan presiden atau pemilu legislatif ya, gue lupa. Pokoknya setelah nyoblos, Pak Jokowi dan Ibu Iriana kebagusan. Namanya Bu Mega. Ri. Itu duduk di depan Ri. Jadi setelah nyoblos, Bu Mega dan keluarganya, ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Mereka duduk semua di kursi depan. Paling kanan Mas Prananda kalau tidak salah, terus Mbak Puan, terus Ibu Megawati, Pak Jokowi, yang paling kiri Ibu Iriana. Nah, gue itu meliput Ri di situ Ri. Gue biasa kan wartawan, wah rebutan kita, gue duduk paling depan tuh. Gue paling depan. Kita fokus dong, itu kan kamera, jepretan apa segala macam, dan Pak Jokowi calon presiden. Udah pasti dia punya fotografer pribadi dong, Ri. Iya. Gue kenal. Sekarang namanya Mas Agus Suparto. Sekarang fotografer presiden. Fotonya canggih. Dan Mas Agus dan mungkin banyak fotografer partikuler lainnya yang bertugas untuk Pak Jokowi juga ada di situ. Ini lagi tengah-tengah konversi, Ri. Kilatan blitz menyala-nyala kemana-mana. Tiba-tiba, Ri, ada sesosok orang yang gitu lagi. Gitu. Pikir siapa? Terus gue agak nggak nge kan. Terus teman sebelah gue nyenggol gue. Lu kayaknya dipanggil tuh. Yang kasih kode Bu Iriana, Ri. Gitu. Gue pikir ada apa nih? Waktu itu masih zaman BlackBerry, Ri. BlackBerry gue apa katro lah pokoknya tuh. BlackBerry yang bukan Bold apa ya? Yang lebih katro. Gemini, benar, exactly. Gemini. Itu juga punya saya. Saya cuma segitu kemampuannya. Makanya zaman-zaman katro, Ri. BlackBerry Gemini kan kameranya katro juga kan, Ri? Iya, menyedihkan, Bos. Di tengah konferensi pers, Ibu Iriana kasih kode. Tuh nggak apa? Foto. Hah? Rupanya, jadi foto sebelahnya Puan. Foto sama ini. Dia minta difotoin sama Mbak Puan. Mereka duduk sebelahan, terus Bu Iriana, hah? Jadi gue akhirnya fotoin pakai BlackBerry Gemini gue, Ri. Foto Bu Iriana yang pengen foto sama Mbak Puan. Kayak lu pengen foto sama artis aja, ngerti gak? Terus Bu Iriana di samping kiri, dia agak geser-geser kanan gitu. Kayak nyondorin ke Puan gitu. Puannya cuek aja tetap konvers kan. Tapi Bu Iriana kayak artis gitu, Ben. Kayak orang pengen foto sama artis. Gue fotoin lah, cekrek. Terus gue kirimin ke BlackBerry-nya Bu Iriana. Waktu itu masih punya BlackBerry kontak ya. Punya PIN ya. Sekarang kan udah ibu negara, susah. Masih punya PIN-nya ya lu waktu itu ya. Iya, dan lucu, gue kan kaget. Maksud gue gini, lah foto gue,
Terus gue kirimin buat apa gitu kan foto. Lu tahu nggak, Ri? Itu foto jepretan dari Gemini gue, yang foto antara dia sama Mbak Puan yang nggak jelas itu dijadiin dijadiin profil DP. picture BlackBerry. Ya, DP BBM waktu itu. Ya. Lu kebayang. Bangga ya lu ya. Padahal, Ri, kalau dia udah sekelas sama Pete Souza lo kalau di Amerika itu. Fotografernya Obama. Pete Souza. Siapa tuh namanya tuh? Inilah wartawan, ini foto Arben Rambe gitu-gitu kan. Lu bayangin gak, Ri? Pesan moralnya adalah, bukan karena foto gue bagus atau enggak. Dia bisa aja, Ri, minta foto sama fotografer profesional yang ada di situ dengan sangat mudah. Tapi dia milih pakai foto gua dari DP BBM, coba lo bayangin nggak? Itu kan cerita yang menurut gua itu kalau nggak original kayaknya agak sulit. Ya, susah dibikin gitu loh, Ri. Ya jangan dia ada harapan dari Bu Iriana mengangkat Anda jadi mantu, jangan-jangan. Wah, itu asumsi ada. Terlalu jauh. Iya, terlalu jauh, Pak Ri. Gua ada cerita juga nih. Soal Pak Jokowi sama gua waktu gue di Batam gitu. Jadi gue itu fotoin, itu ada di pet gue kayaknya foto itu, tapi pet udah bubar, hilang tuh foto tuh pasti. Jadi gue foto di depan mobil Indonesia 1, bos. Oh, katro juga loh. Ya gue foto situ kan, gue mau masuk ke dalam. Mercedes limousine ya. Gue masuk ke dalam, kan terus gue bikin di pet captionnya gini, ngapain nih mobil di halaman rumah gua? Kan emang gua tinggalnya di rumah dinasnya Pak Yoyo waktu itu. Oh gitu? Iya, ngapain nih mobil? Karena Pak Jokowi mau sholat Jumat. Oh, jadi presiden ke Batang? Iya, waktu itu. Gua beberapa kali gua ketemu Pak Jokowi. Ngapain nih mobil apa? Ngapain nih mobil? Mobil ini parkir depan rumah gua, kata gua. Gua masuk ke dalam ya. Gua kan tinggal di situ, bos. Di rumah dinasnya yang angker itu. Dulu katanya tempat pesugihan. Itu bukan hoax tuh ya? Bukan, tempat pesugihan dulu katanya. Katanya, gua juga nggak tahu. Tapi ada cerita. Hantunya juga serem kali sama Mas Yoyo. Nah, gua wudu bareng sama Mas Kaisang gitu di situ tuh, sebelahan. Terus kan badannya kan, dia pakai topi tulisannya kolektor cebong. Semoga Mas Kaisang masih ingat dengan foto topi itu. Nah, gue ingat betul dia pakai topi itu kolektor cebong, pinjam sendal gua, bos, buat ke masjid. Pak Jokowi. Oh gitu? Ya, Kaisang apa Pak Jokowi pinjam sendal jepit gua kalau nggak salah. Enggak. Kaisang pinjam sendal jepit gua. Oke. Gua kasih Pak Jokowi sepatu Jawa itu selop itu loh. Dipinjamin sama Yoyo selop. Selop, iya. Ya, buat ke masjid. Sepatunya ditinggal di rumah dinas. Habis itu, bagi-bagi sembakonya depan masjid. Biasalah, kan atraksinya Pak Jokowi bagi-bagi sembako, kan? Ya kan? Buku. Ya, buku juga. Sembako, gitu kan? Bagi-bagi. Sepeda nggak ada waktu itu. Nah, jadi bagi-bagi sembako. Habis bagi-bagi sembako, beliau langsung naik mobil. Sama Kaisang duduk depan. Pak Jokowi di belakang. Langsung berangkat dia. Pas balik, gua ke rumah dinas, sepatunya ketinggalan, bos. Jadi penghuni dinas Yoyo antri buat nyobain sepatu presiden waktu itu. dan presiden nggak balik lagi? Atau perangkat presiden nggak balik lagi? Akhirnya Patwal nganter itu ke ngejar presiden. Jokowi. Iya, dikejar buat nganter sepatu. Jadi kaki gue ini pernah masuk sepatu presiden, bos. Udah, woi. Keren. Kaki gue kemarin gue masukin sepatu presiden. Lu belum pernah kan? Lu bulu kaki doang tuh paling urusan lu. Bulu kaki. Ini lu cobain sepatu presiden ya? Iya, pernah. Dan banyak orang Batang lain, ayo mas, ini mas tukang kebun, ayo gue panggil. Cobain sepatu presiden, kata gue. Itu berapa lama teman-teman bisa menikmati kemewahan sepatu presiden sebelum akhirnya diselamatkan oleh Patwal? Berapa ya? Adalah setengah jam lah. Lumayan. Sampai manggil Patwal datang, gue panggilin semua orang.
tukang masak yoyo gue cobain, bom sini cobain nih sepatunya presiden kata gue. Sepatunya apa, Ri? Apa gitu mereknya? Pantofel, tapi mereknya gue nggak ingat pantofel. Waktu itu pantofel. Oh, gitu. Mereknya gue nggak ingat, gue nggak terlalu familiar dengan merek sepatu pantofel. Sampai hari ini gue satu pun nggak tahu kecuali sepatu Belis karena Bung Hatta pengen beli sepatu itu. Satu itu aja yang gue hafal mereknya. Sisanya gue nggak ada yang tahu. Iya. Emang lu bukan orang fashionista. Iya, bukan fashionistik kayak Iman lagi kan. Kalau Air Jordan, Adidas gue masih hafal lah, bro. Nyambung lah. Nyambung. Kompas masih oke lah. SD aja dulu gue udah pakai Kompas. Wow gitu. Gue Kasogi dulu. Kasogi sama Spotek lu. Spotek sama ini ATT ya lo ATT. Oh itu yang keren ya, Pro ATT. Pro ATT. Bisa jalan-jalan kan. Jadi gue udah cobain sepatunya presiden, bos. Bener. Ini semoga nih karena ceritanya udah lama lewat, makanya kita ceritakan aja. Boleh, halal. Karena udah lama kan. Sama kayak PIN BBM juga halal. Kemarin itu gue ngobrol sama Mas Priyo Sambada. Priyo Sambada itu perangkat kepresidenan dari zamannya Pak Harto sampai Pak SBY. Jadi 3 presiden lah. Pak Harto, Habibie, Bu Mega, Pak SBY 4 presiden. Dia perangkat kepresidenan. Dia cerita, ini soal sepatu ya. Waktu pertama kali Presiden Gus Dur datang ke istana. Jadi ini setelah dilantik, istana akhirnya kedatangan Presiden Gus Dur. Dan waktu itu udah di woro-woro katanya Gus Dur akan tinggal di istana. Orang atau presiden kedua setelah Bung Karno yang tinggal di istana adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Benar. Ya. Katanya datang kan tiba-tiba kita semua jadi presiden mau datang semua baris perangkat kepresidenan, rumah tangga istana, pegawai segala macam semua baris rapi, tegang, mereka berharap-harap cemas. Ini seperti apa presiden kita ini, bener nggak nih seperti yang digambarkan ya? Ada handicap ini, ada handicap itu gitu. Begitu datang mobil limosin kepresidenan, set diam kan? Terus kok dia lihat presiden, ini siapa ini, bener gak nih presiden? Kok dudukin delep gitu, lo tau gak delep, Rik? Jadi kayak gini, Rik, gitu. Duduknya gini, santai kayak setengah tidur gitu. Iya. Slow, santai. Terus kan katanya dari kacanya kelihatan, terus di ini sama Bu Nuria, ayo siap-siap gitu. Terus dia agak tegang, terus dia pakai pecinya. Terus dibuka kan, pintu sama pas pampres kan, drag. Jadi bisa kelihatan tuh aktivitas di dalam mobil. Nah, itu pertama kali katanya presiden kan kesan pertama itu kan begitu penting deh. Ya, first impression itu kan menentukan bagaimana persepsi lu terhadap seorang. Begitu dibuka, biasanya kan yang keluar kebayang presiden yang gagah kayak SBY atau presiden Habibie yang langsung lompat gitu atau presiden Soeharto. Ini Gus Dur, nyeker, Ri. Kayak gua. Jadi begitu pintu dibuka, mobil nyeker. Iya, NU bos ya kan. Kata Gus Dur, yang paling susah jadi presiden itu adalah harus pakai sepatu. Jadi pas dibuka, Gus Dur nyeker. Sampai akhirnya itu dibuka, dari semua orang lihat kan. Wih, Gus Dur nyeker, Presiden Republik Indonesia nyeker. Pada waktu itu nggak kebayang presiden yang dengan segitu menara gadingnya, sebegitu sakralnya, itu kelihatan nyeker. Sampai akhirnya dicolek sama Bu Nuria, coba dipakai. Nah, terus Gus Dur tuh kakinya gini, jadi kayak ngeraba-raba gitu, jadi ngeraba-raba sepatu, terus zlep gitu, baru dipakai tuh sepatu. Jadi dia raba-raba, jadi nggak pakai tangan gitu, jadi tinggal raba-raba kaki, slep gitu. Ya, sebenarnya kan warisan Gus Dur itu desakralisasi kekuasaan kan, desakralisasi kekuasaan di Indonesia. Dan itu dilakukan dengan lewat jokes yang menurut gue sejauh ini sangat berdampak gitu. Dan luar biasa sih itu orang ini. Oke, bro, ini udah terlalu larut malam, gue nggak enak mengganggu waktu lu. Siapa tahu lu betul. Dari PA. Dari bos PA ini, lu cari tuh pembantu asisten. Kalau di
Kalau di TV tuh PA tuh production assistant namanya. Ya. PA, ada seorang perempuan bernama PA, mati lo cariin tuh PA sampai mumet lo. Siapa? Dan dia adalah tokoh publik yang sangat berpengaruh. Mantap. Dunia akhirat. Bagi pokoknya mantap. Pokoknya kita masih banyak cerita-cerita lagi nih ya. Oke, Bos. Kita simpan ceritanya untuk pertemuan berikutnya. Gue jadi harus, gue lagi recall lagi cerita-cerita gue tentang Pak Jokowi ya. Karena ternyata gue punya juga beberapa cerita gitu yang menarik gitu. Bener, itu menarik tuh, Ri. Itu menarik, Ri. Soal sepatu ketinggalan itu, Jokowi dan sepatu ketinggalan, ya nggak? Nanti judulnya itu aja ya, Pak Jokowi coba boleh. Sepatunya presiden. Nah, iya benar. Ketika menjajal sepatu presiden. Main sepatunya presiden. Oke, Bapak Budi. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga saya bisa di-hire oleh CNN untuk menjadi host acara untuk program politik. Lu bisa jadi narasumber kita kali ya sebagai sosiolog. Gue mau jadi host. Aduh, jangan dong, Bos. Kalau lu terlalu bagus, orang-orang profesional kayak gue terancam semua nih, Bos. Kagak lah, mungkin udah jauh gue kalah malu, Bos. Gue tahu diri udah. Gue mau jadi host. Gue tujuan jadi host cuma satu aja, punya iklan kayak lu 5 menit itu loh. Membangun Indonesia katanya. Hancur lu. Ya wes. Oke, terima kasih Bapak Budi. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.